Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5, saya sendiri atas nama Dr. Nega. Saya Yudha, saya Kiri Tidura. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul leasing. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi leasing pada slide pertama. Leasing adalah suatu bentuk pembiayaan yang mungkin individu atau perusahaan untuk menggunakan aset tanpa harus membeli aset tersebut secara langsung. Dalam leasing, pihak penyewa atau lease membayar sejumlah uang untuk menggunakan aset yang dimiliki pihak penyedia leasing atau lessor selama jangka waktu tertentu. Masuk ke jenis-jenis leasing. Leasing memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama, kapitalis. Kapitalis adalah mekanisme leasing yang paling sering digunakan, di mana perusahaan memberikan berbagai macam keutuhan benda modal nasabah yang pada akhirnya mereka akan membayar pesan tersebut di supplier dan mendapatkan pengembalian melalui cicilan lease. Dalam jenis ini, lease pada akhirnya akan memperoleh kepemilikan aset setelah masa leasing berakhir. Aset tersebut juga dicatat sebagai aset tetap dalam neraca. Lease juga bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan asuransi. Masuk ke jenis yang kedua, yaitu operating lease. Umumnya digunakan untuk disewa jangka pendek dan tidak memberikan opsi kepemilikan kepada lease setelah periode leasing selesai. Biaya sewa ini dianggap sebagai pengeluaran operasional dan lessor bertanggung jawab atas pembiayaan, pemeliharaan, asuransi, dan perbaikan. Dalam operating leasing, pihak lessor akan memberi barang modal yang disewakan kepada lease. Pihak lessor juga bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, hingga pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Masuk ke jenis leasing yang ketiga, yaitu sales type lease. Perusahaan menjual produk melalui leasing dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual aset dan nilai buku, serta pendapatan bunga dari pembayaran leasing. Leasing jenis ini memungkinkan produsen atau penjual mendapatkan keuntungan langsung dari penjual serta pendapatan jangka panjang dari bunga. Yang selanjutnya ada levered lease. Jenis leasing ini melibatkan pihak ketiga. Pihak lessor tidak membayar 100% subjek atau objek leasing, tetapi hanya sekitar 20-40%, sementara sisanya ditanggung oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir ada cross-bound lease, melibatkan lessor dan lease dan dua negara yang bersangkutan yang berbeda transaksi. Struktur ini memberikan manfaat pajak dan pandangan bagi perusahaan internasional, tetapi juga menghadapi tantangan hukum dan regulasi yang lebih kompleks. Umumnya, jenis leasing ini hanya melakukan transaksi untuk barang yang mempunyai nominal besar. Lanjut ke slide berikutnya, ada manfaat leasing. Manfaat leasing antara lain, yang pertama, memudahkan individu atau perusahaan memperoleh barang modal tanpa harus membeli langsung secara tunai. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran awal karena pembayaran dilakukan secara asuransi.
Yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan barang modal dan pengelolaan keuangan. Yang keempat, atau yang terakhir, menjadi sumber dana dalam jangka waktu menengah 1-5 tahun untuk perusahaan. Lanjut berikutnya, ada tujuan leasing. Tujuan leasing antara lain, yang pertama, membantu perusahaan dalam memperoleh aset produktif tanpa harus membeli secara langsung. Yang kedua, menghindari kebutuhan pembiayaan awal yang besar. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penggunaan modal. Yang keempat, efisiensi pajak dalam beberapa jenis leasing. Dan yang terakhir yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing antara lain, yang pertama, lessor. Pihak yang menyediakan barang modal dan memberikan jasa pembiayaan. Yang kedua, lease. Pihak yang menggunakan barang modal dan membayar sewa. Yang ketiga, ada supplier. Penyediaan barang modal. Dan yang terakhir, bank atau lembaga keuangan yang mendukung transaksi leasing. Sekian dari saya, terima kasih. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan proses leasing. Proses leasing meliputi pengajuan permohonan leasing, mengajukan permohonan leasing kepada leasing, verifikasi data perusahaan leasing, memverifikasi data lease, dan menilai kelayakan kredit, pendatanganan perjanjian setelah disetujui lease, dan lessor mendatangani perjanjian sewa. Penggunaan aset lease dapat menggunakan tersebut sesuai dengan perjanjian. Pembayaran sewa berkala. Lease membayar sewa secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Akhir masa sewa, lease dan memperpanjang sewa, mengembalikan aset tersebut. Dan selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan leasing. 1. Keuntungan leasing, biaya awal rendah. Lease tidak perlu mengeluarkan modal besar dari awal untuk membeli aset. Penghemat pajak, pembayaran sewa dapat dibebankan sebagai biaya operasional sehingga mengurangi beban pajak. Perlu konsultasi dengan konsultan pajak untuk memastikan. Kemudahan pembiayaan. Proses pengajuan leasing biasanya lebih mudah dan cepat dibandingkan kredit kepemilikan. Fleksibel, tersedia sebagai pilihan jangka waktu sewa dan operasional pembelian di masa akhir sewa. Upgrade aset pada akhir masa sewa lease dan dengan mudah mengupgrade ke aset yang lebih seru. 2. Kerugian leasing. Total lebih tinggi dalam jangka panjang, biaya total leasing mungkin lebih tinggi daripada pembelian aset secara langsung, terutama jika aset tersebut memiliki manfaat ekonomis yang panjang. Kepemilikan tidak langsung. Lease tidak memiliki aset tersebut hingga akhir masa sewa, kecuali membeli. Pembatasan penggunaan ada kemungkinan terdapat pembatas penggunaan aset selama masa sewa. Biaya penalti, ada kemungkinan dikenakan biaya penalti jika lease melanggar ketentuan perjanjian sewa. Dan selanjutnya ada faktor-faktor leasing. Faktor-faktor leasing itu ada kebutuhan modal. Leasing menggunakan perolehan aset tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus, cocok untuk perusahaan yang ingin menjaga likuiditas atau memiliki kebatasan modal. Jenis dan nilai aset. Aset bernilai tinggi, misalnya mesin industri, kendaraan, aset yang cepat usang atau memiliki umur yang pendek lebih sering disewa daripada dibeli. Manfaat pajak. Dalam beberapa yurisdiksi, pembayaran leasing dapat dikurangkan dari pajak penghasilan sebagai biaya operasional. Jenis leasing, operation lease versus financial lease untuk mempengaruhi perlakuan pajaknya. Kemudian proses leasing biasanya lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan peminjaman bank. Tidak selalu memerlukan tanggungan tambahan karena aset biaya menjadi jaminan. Fleksibilitas kontrak leasing dapat disesuaikan jangka waktu, struktur biaya, opsi perpanjangan atau pembelian di akhir masa sewa. Resiko kepemilikan. Dalam operasi lease, resiko penyusutan dan nilai sisa aset ditanggung oleh lessor bukan lease. Cocok jika pengguna tidak ingin menanggung resiko atas aset tersebut.
Kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan rasio utang tinggi mungkin lebih memilih leasing agar tidak menambah beban pinjaman off balance sheet. Suku bunga dan kondisi ekonomi. Suku bunga tinggi dapat membuat leasing tidak menarik daripada pinjaman konvensional. Leasing tetap bisa kompetitif meski suku bunga naik, tergantung pada perjanjian kontrak. Terus strategi pengolahan aset. Perusahaan yang ingin fokus pada kegiatan ini bisa mengandalkan leasing untuk peralatan pendukung. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi terakhir, yaitu perbedaan leasing dengan kredit. Perbedaan utama antara leasing dan kredit terletak pada kepemilikan aset dan sifat pembayaran. Dalam leasing, Anda pada dasarnya menyewa suatu aset, misalnya mobil atau mesin produksi dari perusahaan leasing untuk jangka waktu tertentu, di mana kepemilikan aset tetap berada di tangan perusahaan leasing selama masa kontrak. Dan Anda hanya memiliki hak pakai opsi untuk membeli aset di akhir masa sewa atau mengembalikannya. Sementara dalam kredit, Anda meminjam dana dari bank atau lembaga keuangan untuk membeli aset, sehingga kepemilikan aset langsung beralih kepada Anda sejak awal. Meskipun aset tersebut sering dijadikan jaminan hingga seluruh cicilan pokok dan bunga lunas. Kemudian ada contoh leasing. Leasing terbagi menjadi 4, yaitu leasing mobil. Menyewa mobil baru dari dealer atau perusahaan pembiayaan untuk beberapa tahun dengan pembayaran bulanan tanpa langsung memiliki mobil tersebut. Yang kedua, ada leasing peralatan produksi. Sebuah pabrik menyewa mesin canggih yang mahal daripada membelinya, memungkinkan pengguna teknologi terbaru tanpa investasi besar di awal. Yang ketiga, ada leasing alat berat. Perusahaan konstruksi menyewa eskavator atau kren untuk proyek tertentu, menghindari biaya kepemilikan alat berat yang sangat tinggi. Yang terakhir, ada leasing peralatan kantor. Sebuah startup menyewa komputer, printer, atau server untuk menghemat modal awal dan memudahkan upgrade di masa depan. Dalam setiap contoh, kepemilikan aset tetap di tangan perusahaan leasing dan Anda hanya memiliki hak pakai dengan membayar sewa. Selanjutnya, kita masuk ke poin terakhir di penghujung materi, yaitu permasalahan umum di lapangan leasing. Permasalahan umum di lapangan leasing dibagi menjadi 5 poin, yaitu permasalahan konsumen dan leasing. Ini mencakup beberapa perselisihan yang bisa timbul di antara pihak penyewa, konsumen, debitur dengan perusahaan leasing. Contohnya, bisa berupa ketidakpuasan terhadap layanan, masalah dan kondisi barang yang di leasing, atau ketidakjelasan dalam kontrak. Yang kedua, syarat pembayaran leasing. Seringkali masalah muncul karena kurangnya pemahaman atau ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan pembayaran yang telah disepakati, seperti keterlambatan pembayaran, perhitungan denda, atau perubahan suku bunga. Yang ketiga, khusus sengketa leasing. Ini merujuk pada kasus-kasus sengketa yang memerlukan penanganan hukum atau mediasi, seperti wan prestasi atau pelanggaran kontrak dari salah satu pihak atau masalah terkait penarikan kembali aset atau reposisi oleh pihak leasing. Yang keempat, penyelesaian leasing.
Poin ini mungkin mengacu pada proses atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan kontrak leasing, baik itu secara normal atau pelunasan maupun penyelesaian di tengah jalan, misalnya melalui pengambilan aset. Yang terakhir adalah masalah penagihan dan debt collector. Ini adalah masalah umum yang timbul ketika terjadi tunggakan pembayaran. Perusahaan leasing dapat menggunakan jasa penagih hutang atau debt collector untuk menagih kewajiban dari debitur yang macet. Seringkali, metode penagihan ini dapat menimbulkan perselisihan atau ketidaknyamanan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.